Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan cara penyusunan SKP tahun 2021 dengan format yang baru. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit perubahan dari apa yang saya sampaikan ketika sosialisasi SKP bulan Februari yang lalu. Sebelum melakukan penyusunan SKP tahun 2021 dengan format yang baru, Bapak Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen seperti nilai SKP tahun 2020, SKP dan P2KP tahun 2021, Parmenpan masing-masing jabatan fungsional, dan Excel SKP format terbaru. Nilai SKP tahun 2020 ini bisa dilihat di P2KP di lembar baliknya, di bawah nilai perilaku kerja. Ya, di P2KP itu singkatan dari penilaian prestasi kerja pegawai. Di P2KP 2020 ini, itu di baliknya ada nilai prestasi kerja. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai nilai SKP. Contohnya ini, di sini bisa dilihat nilai prestasi kerjanya itu 84,53. Itu yang dimaksud dengan nilai SKP tahun 2020. Nilai ini digunakan sebagai perbandingan nilai SKP tahun 2021. Jadi untuk dibandingkan dengan SKP tahun 2021. Karena pada prinsipnya nilai SKP itu dari tahun ke tahun harus mengalami peningkatan atau minimal sama dengan tahun sebelumnya. Bapak Ibu di sini mengisi nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, serta unit kerja Bapak Ibu. Misalnya saya, Gita Kusuma Wardani. Ini harusnya nama lengkap ya, tidak boleh disingkat harusnya. Nama lengkap dan juga gelar. Lalu NIP-nya, jangan lupa untuk diberi tanda petik di depannya, supaya angkanya itu tidak rusak. Lalu pangkat golongannya apa, lalu jabatannya apa, dan unit kerjanya itu diisi UPTD Puskesmas Candi Rejo, ya. Nah, ini semua ini bisa dilihat di P2KP-nya Bapak Ibu juga yang tahun 2021 ya. Dilihat di P2KP tahun 2021. Ya, misalnya punya Mbak Presti, P2KP-nya itu yang tahun 2021. Ini ya, 2021. Ini dipindah ke sheet data ini tadi. Ini. Sedangkan untuk pejabat penilai, jangan lupa diteliti ya nama, gelar, dan NIP-nya, pangkat golongan, dan jabatannya itu jangan sampai salah. Dan untuk pejabat penilainya, di sini untuk golongan 2 dan 3 diisi di sheet data ini ya. Di sheet data ini diisi untuk golongan 23 Bu Dwi Hunun Pratiwi dan Pak Insinyur Hananta Prakosa. Sedangkan untuk golongan 4 itu diisi pejabat penilainya Insinyur Hananta Prakosa dan atasan pejabat penilainya Dr. Rahmat Hidayat. Kalau sudah, kita lanjut ke sheet cover. Sheet cover ini otomatis akan terisi jika datanya tadi juga sudah diisi. Misalnya namanya, ya ini saya ngawur ya, ngarang. NIP-nya 19807272020120206. Lalu pangkat golongan uangnya
penata tingkat 1 misalnya, garing 3D. Ini cuma contoh ya. Jabatannya sebagai perawat penyelia. Unit kerjanya di UPTD Puskesmas Candirejo. Ini misalnya seperti ini. Maka sheet covernya ini akan otomatis terisi seperti ini. Tadi kan kosong ya. Itu. Ini hanya contoh saja. Lalu masuk ke sheet 1 titik cetak sasaran kerja. Ini identitas pegawai negeri sipil yang dinilai ini sudah terisi secara otomatis, ya. Sumber datanya tuh dari sheet data ini. Kalau ini sudah terisi, otomatis identitas pegawai negeri sipil yang dinilai ini juga sudah terisi. Lalu yang harus diperhatikan, pejabat penilainya untuk yang golongan 23, tadi kan katanya pejabat penilainya Dwi Nun Pratiwi ya. Di sini Retnawati Hadirini. Ya memang demikian karena untuk khusus bulan Januari 2021 itu pejabatnya masih Bu Retnawati Hadirini KM. Jadi ini diganti secara manual Ibu Retnawati Hadirini. Seperti ini. Nanti ini filenya akan saya bagikan. Sedangkan untuk golongan 4, untuk cetak sasaran kerja ini diisi Pak Didi Setio Margono. Selanjutnya yaitu pengisian kegiatan tugas jabatan. Ini kolom kegiatan tugas jabatan ini diisi berdasarkan Permenpan masing-masing jabatan ya. Atau Bapak Ibu boleh melihat SKP tahun 2021 yang sudah dikumpulkan ke dinas. Misalnya ini SKP-nya. Ini SKP-nya Bu Presti, Mbak Presti. Ini bisa dilihat, Bapak Ibu bisa menyalin dari sini saja. Ini, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok sampai ini. Kalau misalnya kegiatannya ada 15, ya sudah tinggal di copy, lalu ditempel di sini, di paste di sini ya. Jangan lupa dipastikan lagi bahwa kegiatan yang ada di sini itu sudah sesuai dengan Permenpan yang terbaru dari jabatan masing-masing. Maksudnya dari jabatan fungsional tertentu masing-masing. Kalau seperti saya, Adminkes itu memiliki Permenpannya itu pakai Permenpan nomor 42 tahun 2000. Kalau untuk bidan itu menggunakan Permenpan nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Dan kalau untuk perawat itu menggunakan Permenpan nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Ya, kalau jabatan-jabatan fungsional lain seperti perekam medis, terus perawat gigi, dokter itu juga ada Permenpannya sendiri-sendiri. Itu Bapak bisa cari di Google ya, tentang Permenpan jabatan fungsional yang terbaru. Begitu. Karena ini tadi saya lihat ada bidan yang memang belum sesuai, kegiatan itu belum sesuai dengan Permenpannya yang baru, jadi masih pakai Permenpan yang lama. Jadi mohon untuk diteliti kembali ya, apakah sudah sesuai Permenpan yang baru atau belum. Misalnya, untuk meneliti itu bisa dilihat, dibuka Permenpannya. Saya lihat, misalnya ini punyanya Mbak Presti. Ini ya contohnya, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok.
Saya lihat di permenpannya, melakukan ini ya, sudah saya ketik di sini, saya search. Ini Bapak Ibu lihat yang ada angka kreditnya ya. Di sini ada, ini ketemu. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Berarti sudah sesuai dengan Permenpan yang baru di jabatan perawat ya. Gitu. Angka kreditnya 0,04. Coba dicek lagi. Angka kreditnya 0,004. Gitu. Kalau sudah sesuai, ini boleh untuk di copy lalu di paste atau ditempel di sini ya, begitu. Angka kredit ini didapatkan dari kuantitas dikali dengan angka kredit murni. Oke, saya langsung ambil contoh satu kegiatan ya. Ini tadi misalnya saya ambil dari perawat penyelia. Ini dari SKP-nya Mbak Presti, perawat penyelia. Kegiatan pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Ini saya copy, saya pindah ke sini. Angka kreditnya itu berapa? Angka kreditnya itu bisa yang murni itu yang samping ini ya, yang bukan di kolom AK. Ini kolom AK ini kalau sudah dikalikan dengan outputnya, kuantitasnya maksudnya. Ini kok yang angka murni itu yang ini. Angka murni itu yang dari permenpan masing-masing ya. 0,004. 0,004. Saya tulis di sini. 0,004. Setelah itu, kita isi kuantitas dan outputnya. Kuantitasnya berapa? Ini bisa dilihat di SKP 2021. Kuantitasnya misalnya 150. Kuantitasnya 150. Outputnya itu seharusnya dilihat di permenpan ya. Seharusnya sesuai dengan permenpan. Misalnya ini tadi, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Outputnya apa? Bisa dilihat di permenpannya perawat. Ini, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Outputnya adalah laporan hasil pengkajian keperawatan. Nah, itu di copy, dia masukkan di sini. Itu nanti akan keluar, setelah itu akan keluar nilai AK-nya ya. Setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, kuantitas, AK murni itu sudah diisi, otomatis nanti akan keluar nilai AK-nya. Ya, ini AK. Tadi kan 0, sekarang menjadi 0,6. 0,6 itu dari 150 dikali AK murninya 0,004. Nah, itu adalah target Bapak Ibu selama 1 tahun ya. Yang di sheet 1 cetak sasaran kerja ini memang waktunya 12 bulan dan kualitas mutunya 100. Memang seperti itu. Dan nomor 2 itu ya sama caranya seperti pengisian nomor 1 ini tadi. Bisa dilihat di permenpan masing-masing atau bisa dilihat di SKP 2021 Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya dari SKP Bapak Ibu yang tahun 2021 ya, yang sudah dikumpulkan ke dinas itu, tolong dipastikan lagi
butir kegiatannya itu sudah sesuai dengan permenpannya masing-masing ya, yang terbaru. Ya, gitu. Kalau misalnya tidak sesuai SKP 2021 yang lama ya, kegiatannya mau ganti misalnya, ya boleh saja. Bapak Ibu bisa lihat di permenpannya masing-masing. Contohnya ini perawat. Saya pengen ganti kegiatannya, nggak sesuai sama kegiatan yang saya kumpul yang di SKP 2021 yang lama ya, yang sudah dikumpulkan ke dinas. Saya mau ganti nih kegiatannya. Maka saya lihat di Permenpan perawat ya, kalau perawat. Misalnya jabatannya itu adalah perawat penyelia. Bisa dilihat di kolom pelaksana tugas jabatan, ini yang penyelia. Ini contohnya ini ya. Ini pilihan kegiatannya itu apa saja. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang ada tulisannya penyelia itu berarti pilihan kegiatan yang bisa diambil dalam pada tahun tersebut gitu. Misalnya saya milih ini, melakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan. Ya, misalnya saya ambil ini. Di copy, lalu ditempelkan di sini. Lalu diisi outputnya apa? Outputnya itu catatan keperawatan garing logbook. Catatan keperawatan garing. Lalu angka murninya, angka kredit murninya berapa? Angka kredit murninya itu ini 0,004. 0,004. Lalu targetnya bagaimana? Kuantitasnya ini tergantung masing-masing pegawai ya, menetapkan targetnya berapa. Asalkan angka kreditnya itu mencukupi untuk kenaikan pangkat ya. Misalnya untuk perawat itu ini, jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat perawat kategori keterampilan dengan pendidikan diploma 3. Untuk golongan yang ini kan misalnya ya, golongan tadi itu 3C mau ke 3D, maka harusnya angka kredit kumulatifnya itu 100 selama 3,5 tahun. Maka 100 itu dibagi 3,5 tahun, bagi 3,5 tahun itu berapa? Coba katakan, coba 100 dibagi 3,5 tahun, berarti per tahunnya harus bisa mengumpulkan angka kredit 28,57. 28,57 ini kan 3D. Misalnya 3C mau ke 3D, berarti harus mengumpulkan berapa tadi? 28,57. Ini didapatkan dari permenpannya itu tadi. Jadi dari sini.
3C mau ke 3D butuhnya 100. Untuk bisa diangkat ke 3D ini butuh angka kredit 100. Maka 100 ini dibagi 3,5 tahun. Karena untuk naik pangkat itu kan jangka waktunya kan 3,5 tahun ya. 3,5 tahun minimal. Jadi 100 dibagi 3,5 tahun, maka angka kreditnya per tahun itu harusnya 28,57. Itu yang perawat. Ini masing-masing jabatan fungsional berbeda-beda. Maka ini targetnya terserah. Nah, yang penting nanti ketika angkanya ini dijumlahkan, itu mencukupi minimal ini 28,57. Tuh. Ya, misalnya ini saya tulis 170. Maka ini menjadi 0,28. Ini sudah rumus ya, otomatis. Ini didapat dari 70 dikali 0,04. Dan seterusnya. Ya. Yang penting nanti ketika ini sudah terisi semua, angkanya sudah terisi semua, ini ketika dijumlah itu sudah mencapai angka kredit kumulatif yang minimal. Angka kredit kumulat per tahun ya yang minimal. Selanjutnya, ini masih Bu Ratnawati Hadid ini ya pejabatnya. Selanjutnya ke sheet 2 cetak Januari Juni. Di sini ini sudah di kolom kegiatan tugas jabatan, ini sudah otomatis terisi. Angka kreditnya juga sudah otomatis terisi. Kalau yang sini sudah terisi, otomatis di sheet 2 cetak Januari Juni, angka kreditnya juga otomatis terisi. Ini juga sudah rumus, ini juga sudah rumus. Targetnya yang depan tadi kan masih 12 bulan ya. Kalau yang masuk sheet Januari Juni, itu berarti sudah dibagi 2, yaitu 6 bulan. Maka kuantitasnya juga dibagi 2. Ini sudah otomatis. Jadi disarankan supaya lebih mudah penghitungannya, ini kuantitas output yang ada di sini, ini dibuat genap saja. Gitu, biar bisa dibagi 2. Atau kalau misalnya memang tidak bisa genap, misalnya harusnya memang 1, misalnya. Ya sudah, ini tidak apa-apa ditulis 1. Terus nanti di sini Bapak Ibu bisa satunya itu di mana? Satunya itu di semester 1 tercapainya atau di semester 2 tercapainya angka 1 itu ya. Gitu. Lalu ke sini. Realisasi. Realisasi ini Bapak Ibu bisa melihat di SKP, di penilaian SKP tahun 2021 yang lama ya, yang di sini. Jadi ini bagian realisasi itu yang ini. Misalnya untuk melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Realisasinya berapa? Bisa dilihat di SKP 2021. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tadi mengambilnya ini itu dari 2021, maka otomatis realisasinya juga bisa dilihat dari 2021. Dari SKP 2021 maksudnya. Misalnya melakukan pengajian keperawatan dasar pada kelompok. Melakukan pengajian keperawatan dasar pada kelompok, di sini bisa dilihat realisasinya adalah 150. Ini SKP 2021 yang format lama ya, yang sudah dikumpulkan ke dinas. Maka di sini diisi 150 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Nah, kualitas mutunya bisa disamakan juga dengan SKP yang 2021, 80. Berarti 180 gitu. Dan biayanya
strip saja karena memang tidak ada ya. Oke. Di strip saja. Nah, angka kreditnya berapa ini realisasinya? Di sini bisa dilihat AK murninya berapa. AK murni. Di sini kan sudah ini kalau yang di SKP 2021 itu kan sudah perkalian antara realisasi kuantitas ini dikalikan dengan AK murni. Tapi di sini tidak ada tulisannya AK murni, maka bisa dilihat di permenpan masing-masing. Ini tadi AK murninya adalah 0,04. Atau begini saja, bisa dilihat di sheet cetak sasaran kerja. Ini kan jelas sama dengan ini AK murni. Sama dengan nanti filenya akan saya bagikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mencari AK murni yang di sheet 2 cetak Januari Juni ini. AK murninya tidak perlu dicari di permenpan ya. Nanti sudah otomatis terisi dari sheet 1 ini. Sheet 1 cetak sasaran kerja. Nah, tinggal mengisi realisasinya saja. Ya ini ya. Gitu. Kualitas mutunya disamakan dengan SKP tahun 2021. Atau kalau tadi mengganti kegiatan, maksudnya tidak sesuai dengan SKP 2021 yang lama, maka kualitas mutunya ini bisa disamakan saja dengan kualitas mutu yang kegiatan lainnya ya. Kalau ini 80 ya sudah disamakan saja 80. Semakin tinggi kuantitasnya, itu semakin rendah kualitas mutunya. Kalau semakin rendah kuantitasnya, maka kualitas mutunya semakin tinggi, gitu. Karena konsepnya begini, kalau misalnya kuantitasnya sedikit, maka kualitas mutunya itu harus bagus, jadi sudah cukup meskipun sedikit. Sedangkan kalau kuantitas outputnya itu banyak, maka dengan kualitasnya yang lebih rendah itu tidak masalah, begitu. Lalu untuk pejabat penilainya yang di sheet 2 cetak Januari Juni ini, pejabat penilainya itu sudah diganti Bu Dwi Hunun Pratiwi S.K.N. Ini nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu memikirkan ini lagi, nanti filenya akan saya bagikan. Yang golongan 3, 2 dan 3 ada sendiri, dan golongan 4 juga ada sendiri. Selanjutnya yaitu pengisian sheet perilaku kerja PP 46. Di sheet perilaku kerja PP 46 ini, itu ada 5 aspek perilaku ya, mulai dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan juga kerjasama. Ini nilainya disamakan dengan SKP 2021 yang lama ya, yang sudah ditandatangani. Misalnya, ini saya ambil contohnya dari SKP Mbak Presti. Di bagian P2KP, halaman baliknya, itu kan ada nilai-nilai perilaku kerja. Nah, itu bisa disalin di sini. Orientasi pelayanan 81,
integritas 81, komitmen 80, disiplin 81, kerjasama 80, dan kepemimpinan kosong ya. Karena untuk kepemimpinan yang bisa terisi itu cuma kepala dinas kesehatan. Kalau sudah, lanjut ke sheet berikutnya, yaitu sheet 3 titik cetak form PPK PNS semester 1. Ini sudah nge-link, ini jadi sudah tidak perlu diutak-atik ya. Ini sudah terisi secara otomatis. Lanjut saja ke sini, tabel 1 SE Menpan. Ini juga sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya yaitu masuk ke pengisian SKP semester 2. Oh ya, untuk semester 1 nilai prestasi kerjanya bisa dilihat di sini ya, di si tabel 1 SM4 di baris nilai prestasi kerja PNS ini. Ini berarti nilai SKP semester 1. Ini kan tadi cuma contoh ya, maka nilainya masih rendah tadi. Kan tadi belum lengkap isinya gitu. Lalu lanjut ke pengisian SKP semester 2. Pengisian SKP semester 2 itu dimulai dari loncat dulu ke sini. Khusus JF lampiran terkait. Di sheet khusus JF lampiran terkait ini, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kolom rencana kinerja dan juga butir kegiatan yang terkait. Di sebelah kanan itu ada kolom bantuan ya. Di situ juga ada butir kegiatannya. Ini sudah terisi secara otomatis. Butir kegiatan ini yang ada di sasaran kerja Januari tadi. Ini. Kalau ininya sudah terisi, otomatis yang di khusus JF lampiran terkait itu tadi juga akan terisi ya, sebelah ini. Yang sebelah sini. Selanjutnya yaitu kita mengisi rencana kinerja, ya ini. Rencana kinerja itu diisi dengan subunsur yang ada di Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Misalnya ini, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Kita lihat di Permenpan masing-masing. Kegiatannya tadi adalah melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Di Permenpannya bisa dilihat, yaitu di lampiran yang ada rincian angka kreditnya ya. Ini melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Berarti kan yang ini. Nah, itu subunsurnya itu adalah pengkajian keperawatan. Jadi subunsurnya adalah pengkajian keperawatan dengan uraian kegiatan yaitu melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Subunsur inilah yang nanti ditulis di sini. Ditulis di sini ya. Pengkajian keperawatan. Nah, uraian kegiatannya yaitu butir kegiatannya ini di copy di sampingnya. Ini. Pilih yang space. Lanjut ke yang ini. Lakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan. Kita buka lagi permenpannya. Upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan.
Kita cari di sini. Kalau misalnya lama, kita bisa klik, bisa pencet di keyboardnya Ctrl F, lalu ditulis melakukan upaya promotif pada gitu aja, lalu di enter. Nah, tinggal mencari yang sama dengan ini, pada individu dalam pelayanan keperawatan. Ini berarti ya, melakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan. Nah, ini subunsurnya adalah implementasi, maka itu ditulis di sampingnya, di sini, implementasi. Nah, butir kegiatannya di copy di sampingnya. Lanjut lagi ke melakukan perawatan luka. Subunsurnya apa? Bisa dilihat di sini, di permenpannya masing-masing jabatan fungsional ya. Kalau ini kan perawat, berarti saya lihat di permenpannya perawat. Melakukan perawatan luka. Ini ketemu. Ini subunsurnya apa? Bisa dilihat ke atas. Nah, sama, masih implementasi. Berarti ditulis di sampingnya sini, itu implementasi juga. Kalau sudah, ini kan masih dalam satu ya, maksudnya ini bisa di merge gitu loh, digabungkan kan bisa begini. Tapi itu nanti saja. Berarti nah tadi karena ini sama, ini tidak usah ditulis ulang ya. Ini tinggal di copy paste di sini. Tadi melakukan perawatan luka, di copy sampingnya sini. Gini. Lalu ada satu lagi, melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya. Melakukan pemantauan perkembangan dicari sini. Melakukan pemantauan perkembangan ini subunsurnya adalah evaluasi keperawatan. Maka itu ditulis di sampingnya sini. Evaluasi keperawatan. Sedangkan ini di copy di samping. Di copy di sampingnya. Lalu kalau yang sejenis itu digabungkan saja. Ini. Jadi di implementasi itu ada kegiatan melakukan upaya promotif pada individu dan juga melakukan perawatan luka. Itu contohnya baru 4 yang tadi ya. Kalau ternyata acak, bagaimana? Misalnya, kalau tadi itu penempatannya acak. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Coba saya tambah kegiatannya lagi. Misalnya ini. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Saya pindah ke sini. Yang semester 1 tadi saya isi ini ya. Saya tambah kegiatan. Otomatis yang belakangan juga ikut nama. Jadi melakukan pengajian keperawatan pada masyarakat. Nah, ini kan subunsurnya yaitu pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan.
di sini. Lalu ini kan mencar-mencar. Pengkajian keperawatan di sini, lalu di sini juga ada lagi. Maka caranya yaitu dengan menambah kolom di bawahnya, di bawah pengkajian keperawatan, atau dengan di-cut saja, di cut, klik kanan, cut, tambah 1 baris, jadi ditaruh di sini, otomatis kan sini kosong. Ini tinggal di cut ke ini, dimasukkan ke sini ya, gitu. Ininya dihapus, lalu dijadikan satu. Ininya juga dijadikan satu. Ini berarti nomor 1, nomor 2, ini karena ada 2 butir kegiatan, ininya digabungkan, otomatis juga digabungkan. Lalu ini nomor 3. Itu ya caranya untuk melakukan. Selanjutnya yaitu pengisian angka kredit. Supaya angka kredit di sini muncul angkanya, kita harus mengisi dulu angka kredit murni dan juga jumlah realisasi kegiatan ini di semester 2. Jumlah realisasi semester 2. Yang ini dihapus saja ya. Kalau sebelah sini sudah beres, yang ini dihapus saja. Karena yang ini kan belum dikelompokkan sesuai subunsur. Ini. Sedangkan yang ini itu sudah dikelompokkan sesuai subunsur. Jadi kalau sini sudah beres, yang ini dihapus saja. Selanjutnya pengisian angka murni. Kita lihat melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Angka murninya berapa? Kita ketikkan sama dengan di sini. Dengan lalu angka murninya bisa dilihat di cetak Januari Juni. Ini kan kegiatannya lakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Keperawatan dasar pada kelompok. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Angkanya yaitu 0,0. Ini dipilih lalu lanjut melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Dengan cetak Januari Juni. Ini ya, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Angkanya 0,006. Ini dipilih, lalu pilih enter. Selanjutnya melakukan upaya promotif pada individu. Kita lihat di sheet cetak Januari. Upaya promotif. Ini yang dipilih, lalu enter. Lalu melakukan perawatan luka. Lakukan perawatan luka. Angkanya 0,76, lalu di enter. Lalu melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya. Ini melakukan pemantauan pasien sesuai dengan kondisinya, berarti akan di enter. Setelah itu kita masukkan realisasinya semester 2. Ini bisa dilihat di SKP yang lama, SKP 2021 yang format lama, yang sudah ditandatangani dinas. Contohnya SKP-nya Mbak Presti. Kita lihat yang bagian realisasi. Ya ini ya, realisasi. Di sini melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok itu 150. Maka bagi 2 menjadi berapa? Ditaruh
150 ya, dengan 150 bagi 2, karena ini kan semester 2. Lalu lanjut, nah ini kan setelah angka murninya terisi, terus realisasinya semester 2 juga sudah terisi, ini otomatis angka kreditnya muncul. Lalu melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Di sini. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat, realisasinya yaitu 100 dimasukkan di 155 berarti dibagi 2, hasilnya 78, dan seterusnya. Ini angkanya tadi setelah angka terisi, realisasi semester 2 nya terisi, otomatis angkanya ini akan muncul secara otomatis ya, karena sudah rumus. Begitu juga dengan kegiatan yang lain, dan diisi realisasi kita melihat dari SKP 2021. Oh iya, untuk rencana kinerja, ini jangan lupa diberi imbuhan ya di depannya. Jadi kalau misalnya kinerja utamanya itu pengkajian keperawatan, maka ditulis terlaksananya pengkajian keperawatan. Begitu juga dengan yang bawahnya ini, implementasi, berarti terlaksananya implementasi. Yang bawah juga ini terlaksananya evaluasi keperawatan. Begitu. Kalau yang ini sudah benar. Kata depannya ini begitu. Kalau yang ini, yang kolom rencana kinerja ini, yang depan ini begitu. Selanjutnya ke sheet 4 titik cetak perencanaan SKP. Iya. Oh iya, yang tadi ini biar tidak rancu, ini dihapus saja karena tidak terpakai. Yang subunsur, jumlah target semester 2 juga tidak perlu. Total target, ini perlu, yang total realisasi. Total realisasi ini dijumlah. Jadi misalnya yang satu subunsur ini kan maksudnya satu rumah ya. Anggap saja ini rumahnya. Di dalam rumahnya itu ada 2 kegiatan. Atau ada apa ya namanya? Ya 2 item ini ya maksudnya. Jadi di dalam rumah itu ada 2 item ini. Nah, yang rumahnya sama itu diberi warna yang sama. Misalnya ini saya beri warna biru. Nah, total realisasinya berapa? Biru. Total realisasinya itu berarti sama dengan ini ditambah ini. Gitu. Begitu juga dengan yang bawahnya, misalnya ini realisasinya untuk kegiatan promotif dan perawatan luka, itu realisasinya 80 dan juga 90 misalnya. Ini contoh. Maka ini kan satu rumah. Itu terlaksananya implementasi. Ini sesuai dengan permenpannya ya. Tadi kan subunsurnya memang tertulisnya implementasi, begitu saja. Maka ini kata-katanya berubah menjadi terlaksananya implementasi. Nah, di dalam ini itu ada 2 kegiatan, yaitu melakukan upaya promotif dan melakukan perawatan luka. Itu saya beri warna
Misalnya saya beri warna merah. Kemudian ini dijumlahkan, realisasi dijumlah. Sedangkan yang ini kan sendirian, berarti misalnya ini jumlahnya 80, ya sudah tinggal 80. Lanjut ke sheet 4 cetak perencanaan SKP. Di sini Bapak Ibu mengisi kolom B, kolom C, dan juga kolom ini F sampai H. Untuk rencana kinerja atasan langsung, yaitu kolom B, ini diisi tugas pokok dari perawat yang tercantum di dalam Permenpan. Ya, maksudnya tugas pokok masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan Permenpannya masing-masing. Kalau ini saya ambil contoh tadi kan perawat penyelia. Ya, berarti kan jabatannya perawat. Perawat itu kita lihat di Permenpannya tugas pokoknya apa? Perawat. Biasanya tugas pokok itu ada di bagian awal-awal. Tugas pokok perawat itu ada di pasal 6 ya. Yaitu tugas jabatan fungsional perawat itu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Ini tugas pokoknya di-copy, lalu ditempelkan di kolom rencana kinerja atasan langsung di sini. Sedangkan untuk rencana kinerja, ini ditulis dari subunsur yang telah disebutkan di sheet khusus JF lampiran terkait yang tadi. Di sini ada 3 subunsur ya, contoh ya, ini cuma contoh. Di sini ada 3 subunsur, maka ini di copy di sini. 1, 2, 3. Di paste, lalu ini di copy lagi, terus di paste di sini, ini juga. Lalu ditempel di sini. Gitu. Kalau di sini ada, misalnya ada 5, atau ada 10 misalnya, maka di sini juga ada 10 ya misalnya. Lalu selanjutnya kita mengisi targetnya. Pertama, terlaksananya pengkajian keperawatan. Berarti ini kan jumlah apa ya ini? Jumlah titik-titik-titik. Berarti ini jumlah kegiatan karena di sini terlaksananya pengkajian keperawatan. Ini kan kegiatan. Berarti ini ditulis jumlah kegiatan. Kalau misalnya di sini tersedianya dokumen keperawatan, maka di sini ditulis jumlah dokumen, gitu ya. Ini menyesuaikan saja. Menyesuaikan yang di kolom rencana kinerja. Kalau ini tentang kegiatan, maka kuantitasnya itu berarti jumlah kegiatan. Kalau tentang tersedianya dokumen, maka kuantitasnya yaitu jumlah dokumen dan sebagainya. Nah, satuannya juga kegiatan. Kalau di sini misalnya tadi tersedianya dokumen, berarti ini satuannya adalah dokumen, gitu. Sekarang mengisi target. Terlaksananya pengkajian keperawatan. Kita lihat di sheet khusus JF lampiran terkait. Terlaksananya pengkajian keperawatan, ini targetnya berapa? Kita bisa lihat ada di sebelah kanan, ya. Jadi targetnya yang di sini, yang dicetak perencanaan SKP ini, kita samakan saja dengan
realisasinya. Jadi nanti tercapainya 100%. Di sini kan tulisannya target ya. Sedangkan yang di sini itu kan realisasi. Kita samakan saja, tidak masalah. Berarti yang terlaksananya pengkajian keperawatan, ini ya, terlaksananya pengkajian keperawatan, total realisasinya yaitu 153. Maka kita ketikkan di sini 153. Kita ketikkan sebagai target ya, supaya nanti itu bisa tercapai 100%. Lalu untuk tingkat terlaksananya kegiatan itu sudah dari sananya memang 95% ya persentasenya. Tidak perlu diganti-ganti. Sedangkan untuk tingkat ketepatan waktunya itu dibuat 6 bulan karena memang ini SKP semester 2. Begitu juga dengan ini, berikutnya terlaksananya implementasi. Kita bisa lihat di sheet khusus JF lampiran terkait, terlaksananya implementasi ini. Ini jumlahnya yaitu 170. Ya, 170. Ini. Kita ketikkan di sini 170. Ini terlaksananya implementasi berarti itu kegiatan ya, kegiatan. Maka ini satuannya juga kegiatan. Kalau terlaksananya evaluasi berarti itu juga kegiatan. Kegiatan maka satuannya di sini juga kegiatan. Terlaksana evaluasi ini diisi berapa? Kita lihat di khusus JF lampiran terkait. Yang ini ya, terlaksana evaluasi. Berarti kita geser ke kanan, kita lihat jumlahnya di sini 80. Berarti diisi 80 gitu. Misalnya ada lagi nih, misalnya kegiatannya, ini cuma contoh ya. Untuk menunjukkan bahwa kuantitas, kualitas, dan waktu itu menyesuaikan dengan rencana kinerja. Misalnya tersedianya dokumen keperawatan misalnya. Berarti kuantitasnya itu bukan jumlah kegiatan, melainkan jumlah dokumen. Sedangkan kualitas itu juga menyesuaikan. Berarti menjadi misalnya tingkat kesesuaian dokumen. Lalu untuk waktu dibuat tetap saja yaitu tingkat ketepatan waktu 6 bulan gitu. Jadi yang ini menyesuaikan dengan rencana kinerja yang ada di sini. Ini hanya contoh saja. Setelah itu kita lanjut ke sheet 5 titik cetak penilaian SKPJF. Untuk pengisian sheet cetak penilaian SKPJF ini, rencana kinerja atasan langsung dan juga rencana kinerja ini sama dengan yang ada di sheet 4 cetak perencanaan SKP ya, sama dengan ini. Supaya bisa dihubungkan atau supaya bisa nge-link, ini merge-nya dihilangkan dulu, di unmerge, juga di unmerge. Ini juga sudah saya unmerge tadi. Setelah itu, kembali lagi ke sheet cetak penilaian SKBJF. Ini kan sudah terhubung ya, tinggal yang ini belum. Berarti sama dengan kita masuk ke sheet cetak perencanaan SKP, kita pilih yang nomor 2 ini, rencana kinerja nomor 2, lalu di enter. Setelah itu yang nomor 3 juga sama dengan
masuk ke sini, ke perencanaan SKP, ini dipilih lalu di-enter. Selanjutnya, mengisi rencana kinerja atasan langsung. Caranya yaitu dengan menghubungkannya, ketik sama dengan, lalu di sheet cetak rencana SKP pilih yang ini, kinerja utama ini ya, lalu di-enter. Begitu. Setelah di-enter, setelah ini tadi masuk ya, semuanya sudah sesuai, maksudnya sudah sama dengan perencanaan SKP, kita tinggal mengembalikan ini seperti awalnya. Jadi ini di-merge dulu. Di-merge, digabungkan, ini, lalu diambil kata kiri, di-merge di data kiri juga. Ini seharusnya karena ini ada 3 ya, berarti harusnya ini digabungkannya sampai ke gini. 2 kali di-merge ini, terus kata kiri. Kita kembali lagi ke sheet cetak penilaian SKBJF ya, supaya rapi. Ini digabungkan lagi, ini sudah digabungkan, ini digabungkan, juga digabungkan sudah, juga jangan lupa untuk digabungkan. Merge. Kata kiri, gitu. Setelah itu kita tinggal mengisi realisasinya, ini ya, realisasi. Kita lihatnya dari mana? Kita ini lihatnya dari sheet khusus JF lampiran terkait, yang ini. Contohnya, terlaksananya pengkajian keperawatan. Realisasinya berapa? Terlaksananya pengkajian keperawatan, realisasinya yaitu ini, 153. Dimasukkan di sini. 153. Nah, otomatis ininya berubah ya, menjadi baik. Lalu terlaksananya implementasi. Realisasinya 170. Berarti ditulis 170. Lalu terlaksananya evaluasi, ini ada di 80. Jadi ditulis 80. Begitu. Selanjutnya masuk ke konversi nilai. Di sheet konversi nilai ini, kita kopikan dulu nilainya semester 1 di kolom ini. Nah, kita lihat di perilaku kerja semester 1. Ini di copy ke ini. Ya, ke kanan, paste. Setelah itu, kita konversi nilainya untuk pengisian aspek perilaku semester 2. Caranya, 81 ini kita masukkan ke kolom ini dengan melihat range nilai yang tersedia. Misalnya 81 ya, berarti masuk ke range nilai yang ini. 76 sampai 90. 81 kan ada di antara ini. Berarti dimasukkan di sini 81. 96,79. 96,79. Lalu 81 berarti juga sama nilainya 96,79. 80 berarti kita coba di sini 80, kita masukkan di sini 80, di enter, lalu keluar nilai 95,43. 95,43. Yang disiplin itu dikosongi saja karena untuk aspek perilaku semester 2 ini tidak ada disiplin ya. Maksudnya tidak ada aspek disiplin. Untuk kerjasama ini 80,
berarti nilainya sama, 95,43. Gitu. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti dimasukkan ke sheet berikutnya, yaitu sheet perilaku kerja. Ya, ini. Ini orientasi pelayanan, nilainya sama dengan yang ini. 96,79 di enter. Lalu inisiatif kerja, ketik sama dengan inisiatif kerja ini ya, sama enter. Komitmen berarti yang ini ya, kita pilih nilai 2 lalu di enter. Kerjasama yang ini nilainya semester 2 ini lalu di enter. Untuk kepemimpinan memang dikosongi saja ya, dikosongi, jangan diberi nilai 0 tapi dikosongi. Nah, nilai perilaku kerja yang semester 2 jangan diberi ini jangan diberi nilai 0 ya, tapi cukup dikosongi saja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk bisa memenuhi persyaratan untuk naik pangkat ya, nilainya itu harus di rentang yang dipersyaratkan ini. Contohnya, kita lihat di sini ya, yang jenjang keterampilan misalnya. Yang jabatan fungsional keterampilan itu kan ada 4 jenjang. Pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kalau untuk terampil, saya kecilkan dulu. Kalau untuk terampil, range nilai perilaku kerja yang seharusnya didapatkan itu antara 90 sampai 109. Nah, ini kan didapatkan 96,11. Berarti memang sudah baik. Lanjut ke cetak tabel SE Unpan. Sini ini sudah ngelink, jadi tidak perlu diotak-atik lagi. Lanjut ke sheet berikutnya, yaitu cetak integrasi. Yang ini juga sudah ngelink ya. Ini kenapa belum ada nilainya? Karena memang kita tadi belum mengisi lengkap ya. Kita belum mengisi lengkap, makanya ini belum bisa munculnya. Lalu ke sheet cetak dokumen penilaian kinerja. Ini. Tab terakhir yaitu di sheet 8 cetak dokumen penilaian kinerja. Di sini nanti akan muncul nilai kinerja pegawai. Seperti yang telah dibahas, untuk jenjang keterampilan maupun keahlian, jabatan fungsional keterampilan maupun keahlian, nilainya itu harus antara 90 sampai 109. Ini ya. Ini keahlian, ini keterampilan. Di sini bisa dilihat nilai minimalnya adalah 90, lalu maksimalnya adalah 109. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke nilai SKP 2020 yang dulu, yang maksudnya yang awal tadi pernah kita simpan ya. Ini. Nilai SKP tahun 2020 ini sebagai contoh yaitu 84,53. Maka tahun 2021 bagi yang non naik pangkat, bagi yang tidak naik pangkat, itu harusnya 84,54. Oh iya, mohon maaf, ini tadi belum dikonversi ya. Ini kan masih nilai SKP dengan format yang lama. Supaya bisa dibandingkan dengan nilai SKP yang baru ini, seharusnya ini juga dikonversi lagi. Yang lama ini juga dikonversi. Caranya, dengan menginput nilai SKP 2020 ini, yaitu 84,53, ke tabel konversi nilai tadi. Ini. Maksudnya yang di sini, konversi nilai. Berapa tadi? 84,53.
Berarti nilainya 101,58. 101,58. Itu nilai SKP 2020 ya, setelah dikonversi. Jadi setelah konversi nilainya menjadi 101, berapa tadi? 101,58. Satu 101,58 itu nilai minimal yang harus dicapai. 101,58 itu kan nilai SKP tahun 2020 ya. Maka untuk tahun 2021 ini minimal sama, yaitu 101,58 atau lebih dari 101,58. Kalau bagi yang tidak naik pangkat, itu naiknya cukup sedikit saja, 0,1, 0,2, 0,25 seperti itu. Kalau yang tidak naik pangkat, itu minimal naiknya 1,15 dari tahun sebelumnya. Jadi, kalau misalnya 101,58 ditambah 1,15 berarti menjadi 102 atau berapa ya? Coba di kalkulator dulu. Menjadi 102,73. Ini seharusnya. Kita lihat di cetak dokumen penilaian kinerja. Apakah nanti nilainya sudah, kalau bagi yang non naik pangkat, apakah nilainya sudah mendekati ini? Minimal 1,15 ya, berarti minimal 102,73 atau lebih sedikit ya, 102,75, 103, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang, berarti tinggal mengutak-atik yang mungkin di targetnya semester 2. Ini targetnya mungkin ditambah dan juga realisasinya ditambah. Gitu. Tapi jangan sampai nilai akhirnya tadi, nilai yang ini, nilai kinerja pegawainya ini terlalu jauh nambahnya ya, karena terutama bagi Bapak Ibu yang masih butuh untuk naik pangkat. Karena untuk naik pangkat itu kan perlu untuk naik 1,15. Jadi kalau misalnya terlalu besar di sininya misal sudah 109 gitu, otomatis ya kesulitan untuk naik pangkat gitu. Jadi jangan terlalu besar juga nilainya. Kalau bisa selisihnya jangan terlalu besar dari nilai SKP yang sebelumnya. Untuk yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang tidak naik pangkat selisihnya cukup 0,1, 0,2 gitu. Sedangkan untuk yang naik pangkat selisihnya ya sekitar 1,15. Minimal 1 ya. Tapi untuk cari amannya 1,15. Begitu. Dan jangan lupa untuk memperhitungkan juga Bapak Ibu itu masih untuk kedepannya masih berapa kali lagi nih naik pangkat gitu. Caranya menghitung yaitu seperti ini. Contohnya umur saat ini itu 40 tahun. Lalu umur pensiun Bapak Ibu 58 tahun misalnya. Lalu masih ada berapa tahun lagi untuk naik pangkat? Caranya yaitu 58 dikurangi 40 yaitu 18 tahun. Nah, setiap 3,5 tahun itu naik pangkat. Berarti 18 tahun itu dibagi 3,5 tahun. Berarti masih 5 kali lagi naik pangkat. Nah, setiap naik pangkat itu
nilai SKP-nya ditambah 1,15 ya, setiap naik pangkat. Berarti kalau masih ada 5 kali lagi, berarti 1,15 itu ditambah 5, maksudnya 1,15 itu dikali 5, menjadi 5,75. Nah, kita lihat nilai SKP tahun ini, tahun 2021 ini. Misalnya ya, misalnya 102,73. Jika ditambah 5,75, itu berapa? 102,73 kalau ditambah 5,75 berarti hasilnya 108,48. Nah, ini masih dalam range 90 sampai 109. Nah, itu sudah ya. Begitu cara menghitung. Nah, ketika belum naik pangkat, itu pertambahan nilai SKP-nya cukup 0,1 saja atau 0,2 begitu. Ya, kalau naik pangkat itu berarti nilainya ditambah 1,15. Ya. Misalnya nih, tahun 2020 golongannya itu ya, itu naik pangkat menjadi 3C. Kalau mau naik pangkat ke 3D itu kan berarti 3,5 tahun lagi ya, atau anggap aja 4 tahun lagi. Berarti 2021 lalu 2022 2023 lalu 2024. Misalnya ini tahun 2020 nilai SKP-nya, nilai prestasi kerja atau nilai SKP itu 9, setelah dikonversi ya ke PP 30, maksudnya ke format terbaru itu nilainya 90,00, anggap saja begitu. 90,00. Berarti untuk tahun 2021 ini kan naik pangkat berikutnya kan ini ya. Naik pangkat ke 3D. Kalau yang ini kan tidak naik pangkat ya, kalau tahun 2021 sampai 2003. Berarti ini diisi nilai SKP-nya seharusnya 90,01 atau boleh 90 atau 90,025 atau 90,3, itu 90,03 nggak apa. Terus ini 90, dari 90,03 naik 0,2 menjadi 0, atau 90,05, terus ini menjadi yang tahun 2023 90,06 dan sebagainya ya. Nah, ketika tahun 2024, ketika tahun naik pangkat, itu seharusnya nilai SKP-nya itu mohon maaf, berarti kalau naik pangkatnya 2024 berarti kan menggunakan SKP tahun 2023 ya. Berarti nilai yang di sini tuh harusnya naik 1,15. Berarti kalau tadi 90,05 ya tahun 2022, ini seharusnya 9, kalau naik 1,15 menjadi 91,00 ya. Bukan 91,00 ding, 91,20 ini harusnya. Nah, ketika naik pangkat, ketika tahun 2024, ini kan sudah menggunakan tahun SKP tahun 2023 ya, berarti tahun 2024 ini dinaikkan 0,1 saja, berarti 91,21 begitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan penyusunan SKP. Oh ya, untuk yang pegawai yang dalam 1 tahun itu beda golongan, ya. Jadi untuk PNS yang naik pangkat atau golongan
atau yang pindah tempat kerja di tahun yang sama, ya, di tahun yang sama, maka teknisnya, prinsip pengerjaannya itu seperti ini. Contohnya, namanya Rita. Rita itu seorang bidan golongan 3A. Naik pangkat bulan April 2021 menjadi golongan 3B. Ya, berarti golongan yang lama yaitu 3A. Maka SKP-nya yaitu Januari 2021 sampai Maret 2021 menggunakan SKP format yang lama. Dan golongannya masih 3A. Sedangkan bulan April 2021 sampai Juni 2021 itu masih menggunakan SKP format yang lama, tapi golongannya sudah berubah, yaitu golongan 3B. Ya, karena naik pangkatnya itu bulan April. Lalu untuk bulan Juli 2021 sampai Desember 2021 itu sudah menggunakan format yang baru, yaitu berdasarkan PP30 yang menggunakan matriks-matriks itu. Lalu ini golongannya otomatis sudah 3B karena sudah mulai April. Contoh lainnya, misalnya Ari, yaitu perawat golongan 3A. Naik pangkatnya bulan Oktober 2021 menjadi golongan 3B. Maka SKP-nya, maka dia itu membuat 3 SKP dalam 1 tahun. Yang pertama yaitu SKP bulan Januari-Juni 2021 dengan menggunakan SKP format lama. Di situ identitasnya masih golongan 3A. Lalu bulan Juli sampai September 2021 itu membuat SKP lagi dengan format baru, tapi identitasnya masih lama, ya, masih golongan 3A. Barulah ketika bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 itu membuat SKP format baru dengan golongan yang baru, yaitu golongan 3B. Lalu contoh lagi, misalnya ada sanitarian golongan 3C, pindah tempat kerja dari Puskesmas Ngariboyo ke Puskesmas Candi. Mulai bekerja di Puskesmas yang baru atau di Puskesmas Candi pada September 2021. Maka SKP-nya itu membuat 3 SKP, yaitu SKP bulan Januari-Juni dengan menggunakan format lama, dan unit kerjanya itu masih di Puskesmas Ngariboyo, ya, di identitasnya. Lalu SKP Juli sampai Agustus itu menggunakan SKP format baru, ya, karena sudah masuk semester 2 ya ini. Lalu unit kerjanya tetap di Puskesmas Ngariboyo. Dan yang terakhir yaitu September 2021 sampai Desember 2021 itu menggunakan SKP format baru dengan unit kerja di Puskesmas yang baru. Ya kan, pindahnya kan September 2021, berarti membuat SKP baru lagi dengan unit kerja yang baru, ya, unit kerja di Puskesmas gitu. Untuk contohnya SKP yang putus-putus, ya, istilahnya, maksudnya yang beda pangkat atau golongan dalam 1 tahun, atau yang beda tempat kerja, itu nanti akan saya kirimkan contohnya di grup, ya. Oh iya, satu lagi terkait dengan matriks. Tadi kan sudah sampai sini. Kita kembali lagi ke matriks. Matriks ini. Matriks UPTD Candirejo. Yang rencana kinerja ini diisi ini. Ya, melakukan kegiatan. Jadi diisi dari rencana kinerja atasan langsung yang ada di sheet cetak perencanaan SKP. Yang ini di-copy, dimasukkan ke sini, ya, di paste. Terus ini namanya siapa? Ini namanya diisi nama yang buat SKP. Jadi misalnya ini SKP-nya Mbak Presti, ya. Maka ini diisi namanya, nama lengkap dan juga gelar, ya, dan juga gelarnya apa lengkap, lalu jabatannya sebagai apa,
Misalnya sebagai perawat, penyelia. Lalu rencana intermediate outcome-nya itu diambil dari cetak perencanaan SKP yang ini, yang kolom C. Ya, di sini ada 3. Berarti ini di copy di sini, ditempel di sini. Lagi ada satu lagi, ini pelaksanaan implementasi, dikopikan di sini. Lalu satu lagi pelaksanaan evaluasi peralatan, ini ditempelkan di sini. Begitu, selesai. Begitu Bapak Ibu, tata cara penyusunan SKP dengan format terbaru, ya. Semoga bisa dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya via WA. Sekarang kita cek satu-satu lagi ya dari depan. Untuk menghapus baris-baris yang tidak diperlukan. Mulai dari data, cover, cetak sasaran kerja. Kalau cetak sasaran kerja, ini kegiatannya, ini ya, misalnya kegiatannya hanya 5, otomatis kan baris-baris yang di bawahnya ini kan kosong. Ini bisa dihapus saja. Caranya dengan di blok sampai ke bawah. Ini. Lalu klik kanan, delete. Gitu. Begitu juga yang ini, ya, sama. Yang tidak terpakai dihapus saja. Klik kanan, hapus. Untuk perilaku kerja, tidak ada yang dihapus. Ini juga. Nah, ini yang di bawahnya kan kosong karena tidak terpakai. Ya, ini dihapus saja. Yang ini juga dihapus. Dan seterusnya ya. Bagi kolom-kolom ini contohnya, yang tidak terpakai itu dihapus saja. Baik, Bapak Ibu ini sudah diteliti sampai cetak dokumen penilaian kinerja. Berarti kalau sudah sampai sini dan sudah keluar nilainya dan nilainya dicek sudah di antara range 90 sampai 109 dan juga sudah naik dari tahun sebelumnya dengan kenaikan yang sesuai perhitungan tadi. Ya, sesuai perhitungan yang saya sampaikan tadi. Berarti sudah benar gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan SKP tahun 2021 dengan format terbaru. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya ketika menyampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.